Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Hawa di desa Pematang selalu terasa lengket, bukan hanya karena kelembapan tropis yang merangkul tubuh, tetapi juga karena lapisan tebal kecemburuan dan penilaian sosial yang menindih setiap penduduk. Namun, bagi Ayu, lengketnya udara terasa seperti lem yang menahan langkahnya, memaksanya menanggung pandangan mencemooh dari setiap pasang mata. Rumah gubuknya, yang berdiri miring di perbatasan paling luar desa, hampir menyentuh garis gelap hutan adat Rajo Kijang, merupakan penanda permanen statusnya, si anak pinggiran, si miskin yang tak punya siapa-siapa. Pagi itu, seragam putih birunya, yang sebenarnya lebih menyerupai kelabu kusam karena seringnya dicuci dengan air sungai keruh, terasa begitu berat. Setiap langkah kaki mungilnya di jalan berbatu menuju sekolah adalah deklarasi bisu kemiskinan. Gadis itu baru berusia 17 tahun, tetapi beban hidup menjadikannya terlihat lebih tua, dengan sorot mata yang selalu meminta maaf karena kehadirannya. Sejak ibu tunggalnya meninggal setahun lalu, Ayu mengurus diri sendiri, mencari nafkah dari menjual hasil hutan non-kayu yang dikumpulkan dari pinggiran. Kehilangan figur ibu telah merenggut bukan hanya kasih sayang, tetapi juga satu-satunya perisai yang melindunginya dari keganasan desa. Di seberang jalan, jauh dari gubuk Ayu, terbentang rumah-rumah permanen dengan ket yang masih mengilap, simbol kekayaan dan kekuasaan. Paling megah di antara semuanya adalah rumah Risa, putri tunggal kepala desa. Risa bukan hanya memiliki kemewahan materi, dia memiliki otoritas sosial yang tak tertandingi di kalangan remaja. Kecantikannya dingin, raut wajahnya selalu memancarkan kebosanan arogan, dan senyumnya, jika muncul, selalu membawa implikasi bahaya. Risa dan kelompoknya adalah algojo tak tertulis yang menghakimi setiap penyimpangan dari standar kekayaan. Saat Ayu mendekati gerbang sekolah, ia tahu ritual harian akan dimulai. Sekolah, alih-alih menjadi kuil ilmu, adalah panggung sirkus bagi Risa, tempat di mana Ayu dijadikan badut utama. Langkah Ayu melambat, nalurinya menyuruhnya berbalik dan menghilang ke dalam pelukan hutan adat, tempat satu-satunya yang tidak pernah menghakiminya. Kelas sudah ramai. Ayu memilih sudut paling belakang, dekat jendela yang menghadap ke lapangan berdebu. Tempat itu adalah zona aman sementaranya, di mana dia bisa berpura-pura menjadi tidak terlihat. Namun, keberadaan Risa di ruangan yang sama memastikan tidak ada yang bisa benar-benar tidak terlihat. Risa duduk di barisan depan, dikelilingi oleh antek-antek setianya, Diana yang bermulut pedas, dan Bima si tukang pukul yang selalu siap siaga. Obrolan mereka, meskipun terdengar seperti bisikan normal, selalu diselingi tawa keras yang sengaja diarahkan ke belakang. "Coba lihat tasnya," bisik Risa cukup keras. "Apakah itu tas atau karung beras bekas? Oh, mungkin itu tas yang digunakan ibunya saat mencari belatung di hutan." Diana tertawa nyaring, suaranya menusuk gendang telinga Ayu seperti jarum es. Bima hanya menyeringai puas, menikmati superioritasnya. Ayu menunduk, mencengkeram buku yang sudah lusuh. Dia telah melatih dirinya untuk menjadi batu, membiarkan penghinaan itu meluncur dari permukaannya. Tetapi hari itu berbeda. Kelelahan emosionalnya mencapai titik jenuh. Di kepalanya, suara-suara aneh mulai berbisik, lembut dan dingin, seolah datang dari akar-akar bumi. Itu bukan bahasa manusia, itu resonansi yang menuntut perhatian. Bel istirahat berbunyi. Itu adalah waktu terburuk bagi Ayu. Risa telah menyiapkan pertunjukan hari itu. Gadis itu berdiri di pintu kantin,
tempat kerumunan siswa berkumpul. Ketika Ayu berjalan melewatinya, Risa menahan langkahnya dengan kaki, membuat Ayu terhuyung. Buku-buku Ayu jatuh berserakan, menampilkan halaman-halaman yang penuh coretan pena dan lipatan. "Astaga, lihat si buta ini," kata Risa, suaranya dibuat-buat terkejut, menarik perhatian semua orang. Tidak bisakah dia melihat jalannya, atau apakah otaknya sudah kusam seperti bajunya? Rasa sakit tidak lagi hanya ada di telinga Ayu, itu ada di dalam dadanya, mendesak keluar sebagai tangisan yang tercekat. Ayu buru-buru memunguti bukunya, air matanya mulai mengaburkan pandangan. "Tunggu dulu," seru Risa, lalu dengan langkah anggun mendekati Ayu. Putri kepala desa itu membawa segelas besar air berwarna coklat pekat, sisa minuman kopi susu yang sudah dingin. "Kau terlihat berkeringat, Nona Hutan. Ambil ini, biar segar sedikit." Dalam gerakan yang cepat dan disengaja, Risa menuangkan seluruh isi gelas itu ke atas kepala Ayu. Cairan dingin, kental, dan berbau amis menetes melalui rambut Ayu, membasahi wajah, seragam, dan buku-bukunya. Kerumunan siswa tertawa terbahak-bahak. Ini bukan sekadar lelucon, ini adalah deklarasi status, penghancuran harga diri di depan halayak ramai. Ayu berdiri membeku. Air kotor itu tidak hanya membasahi pakaiannya, tetapi juga membasuh habis sisa-sisa kesabarannya. Untuk pertama kalinya, gadis itu mengangkat pandangannya, langsung menatap mata Risa. Mata Ayu bukan coklat biasa. Di bawah air kotor, mata itu tampak memancarkan warna hijau gelap, seperti lumut yang tumbuh di batu tua yang terendam air sungai. Untuk sepersekian detik, Risa yang angkuh merasa terlempar ke belakang oleh intensitas tatapan itu. Itu adalah tatapan yang terlalu tua, terlalu dalam untuk seorang remaja miskin. Risa mencoba mempertahankan senyum ejekannya. "Kenapa? Mau marah, hah? Dasar si kotor. Sekarang pergilah mencuci dirimu di parit." Ayu tidak membalas. Dia hanya berbalik, meninggalkan buku-buku yang basah kuyup itu di lantai, dan berjalan pergi. Langkahnya kini tegas, tidak lagi lunglai. Dia berjalan melewati gerbang sekolah, mengabaikan teriakan tawa dan ejekan yang memudar di belakangnya. Tujuannya hanya satu, rumah reotnya, dan yang lebih penting, tepi hutan adat. Saat Ayu berjalan, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya. Bukan kesedihan, melainkan amarah yang dingin. Amarah itu memiliki ritme, berdenyut seiring dengan detak jantungnya. Ketika sampai di gubuknya, Ayu tidak masuk. Dia langsung menuju ke bagian belakang, di mana hutan mulai memeluk pekarangan rumah. Di sana berdiri sebuah pohon besar, pohon keramat sebuah beringin tua yang akarnya tampak seperti kaki naga yang mencengkeram bumi. Ayu menjatuhkan dirinya di bawah bayangan pohon itu. Air matanya akhirnya pecah, tetapi ini adalah tangisan yang berbeda. Ini adalah air mata kesakitan yang memanggil pembalasan. "Ibu, nenek, siapapun kalian," bisik Ayu, suaranya serak. "Aku tidak tahan lagi. Mereka menghinaku. Mereka menghina kita semua." Saat kata-kata itu diucapkan, suasana di sekitar pohon berubah drastis. Udara yang sebelumnya lengket mendadak menjadi dingin, berbau tanah basah dan lumut purba. Dahan-dahan pohon keramat yang tak bergerak tiba-tiba bergetar perlahan, seolah merespons suara. Di dalam inti terdalam hutan adat Rajo Kijang, sebuah keberadaan yang telah mengawasi, yang telah mendengar setiap cemoohan dan setiap tangisan, akhirnya bergerak. Keberadaan itu adalah leluhur Bunian Ayu, roh penjaga yang terikat pada darah dan tanah. Mereka telah bersabar, menghormati pilihan Ibu Ayu untuk hidup di alam manusia.
Tetapi penghinaan yang menimpa keturunan mereka seorang gadis yang ditinggalkan dan dilecehkan hanya karena miskin adalah penghinaan terhadap seluruh kerajaan mereka. Dinding tak kasat mata antara alam manusia dan alam bunian di tepi hutan ada terletak. Sebuah getaran energi yang kuat, seperti gelombang kejut yang sunyi, menyebar dari pohon keramat, langsung menuju ke jantung desa Pematang, tempat Risa sedang merayakan kemenangannya. Ayu tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Yang dia tahu, saat tubuhnya bersandar pada akar dingin pohon, rasa dingin itu tidak lagi hanya ada di kulitnya. Rasa dingin itu telah meresap ke dalam tulang, membawa serta janji atau ancaman bahwa mereka telah mendengarnya. Keesokan harinya, desa Pematang terasa terlalu tenang. Ketenangan itu dingin, seperti udara sebelum badai. Risa, puas dengan kehancuran emosional yang ditimbulkan pada Ayu, menjalani hari dengan keangkuhan yang diperbarui. Putri kepala desa itu mengenakan kemeja sutra mahal, rambutnya tertata sempurna, kontras tajam dengan gambaran lusuh Ayu yang menjadi korban kemarin. Di sisi lain, Ayu kembali ke sekolah. Ini adalah bukti kekuatan barunya, yang bukan berasal dari keberanian pribadi, tetapi dari keyakinan gelap bahwa dia tidak lagi sendirian. Bajunya, meskipun sudah dicuci bersih, tetap menyisakan noda samar yang membekas seperti medali penghinaan. Ayu memasuki kelas, dan kali ini, dia tidak duduk di belakang. Gadis itu memilih duduk di barisan tengah, tempat yang lebih terlihat. Ini adalah provokasi yang sunyi. Risa dan kelompoknya menyambut kehadiran Ayu dengan tawa sinis yang dipaksakan. Astaga, dia ternyata kembali, cibir Diana, menyenggol lengan Risa. Kukira si kotor sudah lari kembali ke semak-semak ibunya. Risa hanya tersenyum tipis. Penghinaan fisik sudah dilakukan, sekarang tinggal menunggu Ayu layu secara mental. Namun, senyum Risa sedikit goyah saat melirik Ayu. Ada sesuatu yang berbeda. Mata hijau gelap itu kini menatap lurus ke depan, tidak lagi menghindar. Sepanjang pelajaran, Risa merasa tidak nyaman. Ada sensasi geli yang terus-menerus di pergelangan kakinya, seolah ada serangga yang merayap. Dia berulang kali menggaruk, tetapi rasa geli itu tidak hilang. Putri kepala desa itu mencoba mengabaikannya, menuduh dirinya sendiri terlalu stres. Saat istirahat tiba, Risa dan kelompoknya berkumpul di koridor, menunggu Ayu lewat. Mereka bertekad untuk tidak membiarkan kesunyian Ayu menang. Ayu berjalan, membawa bekalnya, nasi dan lauk sederhana. "Hei, si bunian lapis lumpur," teriak Bima, melangkah maju. Pemuda jangkung itu menertawakan nama panggilan barunya untuk Ayu. Saat Bima hendak melayangkan tangannya untuk menepis bekal Ayu, Risa tiba-tiba berteriak kecil. Sebuah gerakan cepat menarik perhatian semua orang. Dari semak belukar yang tumbuh liar di dekat tembok koridor, entah bagaimana bisa tumbuh begitu dekat, muncul seekor ular hitam kecil, seukuran pensil, tetapi dengan kulit yang berkilau menyeramkan. Ular itu bergerak lincah dan langsung melompat, nyaris saja menyentuh sepatu mahal Risa. Risa melompat mundur, wajahnya pucat. "Ular! Ular!" Bima segera mengayunkan kakinya untuk menghancurkan reptil itu, tetapi ular itu bergerak lebih cepat, meluncur ke belakang Ayu dan menghilang di antara retakan ubin. Peristiwa itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi dampaknya menghancurkan atmosfer. Risa menatap Ayu dengan mata melebar karena terkejut. Kau sengaja membawanya dari hutan, kan? Itu ular peliharaanmu. Kau mau menggigitku?" Ayu menatap dingin, tanpa reaksi. Gadis itu hanya menggelengkan kepala, ketenangan wajahnya kontras dengan kekacauan emosional Risa. "Saya tidak punya ular, Risa. Mungkin hutan tidak suka Anda di sini." Jawaban itu,
diucapkan dengan suara rendah dan tanpa emosi, membuat Risa merinding. Kata, hutan, terdengar seperti bisikan ancaman, bukan sekadar jawaban. Malam harinya, teror mulai bermain di wilayah pribadi Risa. Risa, yang masih kesal dengan insiden ular, mengurung diri di kamarnya yang mewah. Dia adalah kolektor perhiasan, rak riasnya penuh dengan gelang dan cincin mahal yang selalu dia pamerkan. Saat sedang memilih anting-anting, matanya terpaku pada tempat di mana cincin berlian warisan, hadiah dari neneknya, seharusnya berada. Kotak perhiasan itu terbuka, tetapi isinya kosong. Jantung Risa berdebar kencang. Kotak itu tidak pernah dikunci, tetapi dia sangat yakin telah meletakkan cincin itu di sana pagi tadi. Cincin itu bernilai puluhan juta, benda paling berharga miliknya. Risa mulai mengobrak-abrik kamarnya dengan panik. Dia mencari di bawah bantal, di laci, di setiap sudut. Keringat dingin membasahi punggungnya. Mustahil pencuri masuk, rumah mereka dikunci ganda dan dijaga. Setelah pencarian yang sia-sia selama 1 jam, Risa terduduk di lantai marmer yang dingin. Kemana perginya? Dia melihat keluar jendela. Malam itu, cahaya bulan tampak redup, dan pohon-pohon di kebun belakang terlihat seperti siluet raksasa yang bergerak. Rasa geli di pergelangan kakinya, yang dia rasakan di sekolah, kembali. Risa merasakan kepalanya mulai sakit, nyeri tumpul yang semakin lama semakin tajam, seolah ada sesuatu yang menekan otaknya dari dalam. Dia mencoba tidur, tetapi setiap kali dia menutup mata, dia melihat sekelebat mata hijau yang dingin. Di gubuk reot Ayu, suasana berbeda. Ayu sedang menyulam di bawah lampu minyak. Suasana dingin dari pohon keramat yang merasukinya malam sebelumnya kini memberinya kekuatan aneh. Di meja kayunya, terbungkus dalam selembar kain kasar, terdapat cincin berlian warisan milik Risa. Ayu tidak ingat bagaimana benda itu bisa ada di sana. Dia tidak mencurinya. Dia bahkan tidak menyentuhnya. Rasanya seperti cincin itu, yang merupakan simbol kesombongan Risa, telah mengirimkan diri kepadanya. Saat disentuh, cincin itu terasa dingin. Ayu mendengarkan bisikan yang dulu hanya samar-samar. Kali ini, bisikan itu lebih jelas, terdengar seperti nyanyian ribuan serangga di hutan, tetapi membentuk kata-kata dalam bahasa yang aneh. Ayu mengangkat cincin itu ke cahaya redup lampu minyak. Di permukaan berliannya yang berkilauan, Ayu melihat pantulan kilasan hutan, bukan pantulan kamarnya. Ini harga dari kehinaan, bisik suara itu, terdengar seperti gesekan angin di dedaunan. Mereka akan membayar, keturunan kami. Kau hanya perlu melihat. Biarkan kami yang bergerak. Ayu memahami. Kekuatan bunian leluhurnya tidak beroperasi dengan tinju atau senjata manusia. Mereka bergerak melalui ilusi, melalui keretakan pikiran, dan melalui penarikan halus terhadap benda-benda yang disayangi. Kekuatan itu telah mengambil simbol kekuasaan Risa, membuat Risa merasa tidak berdaya tanpa harus menyentuhnya. Ayu membungkus kembali cincin itu. Dia tidak akan mengembalikannya. Bukan karena dia menginginkan kekayaan itu, tetapi karena dia tahu, cincin itu bukan lagi miliknya untuk dikembalikan. Itu adalah simbol tebusan yang diminta oleh alam. Kembali ke rumah kepala desa, Risa semakin tenggelam dalam kepanikan. Kehilangan cincin itu menghancurkan citra dirinya yang sempurna. Dia tahu, jika ayahnya tahu, dia akan dimarahi habis-habisan. Keesokan harinya, sakit kepala Risa semakin parah. Di sekolah, dia menjadi mudah marah, berteriak pada pelayan kantin dan menendang tong sampah. Teman-temannya, Diana dan Bima, mulai melihat Risa dengan cemas. "Kau baik-baik saja, Ris?" tanya Diana, melihat kantung mata Risa yang menghitam.
Aku tidak tidur, bentak Risa. Cincinku hilang. Dan aku yakin, si Bunian itu yang mengambilnya. Dia mengirim ular, dan sekarang dia mengambil hartaku. Bima mencoba menenangkan Risa, tetapi dia sendiri mulai merasa aneh. Pemuda itu terus-menerus menggaruk lengannya. Dia merasa kulitnya gatal, seolah ada sesuatu di bawahnya. Saat istirahat, Risa melihat Ayu di bawah pohon besar di pinggir lapangan. Ayu sedang membaca buku, seolah tidak ada yang terjadi. Ketenangan Ayu yang baru ini membuat darah Risa mendidih. Risa bergegas mendekat, diikuti oleh Diana dan Bima. Kali ini, Risa tidak ingin menghina, dia ingin menuntut. Kembalikan cincinku, kau penyihir kotor, desis Risa, suaranya parau karena kurang tidur dan sakit kepala. Ayu menutup bukunya perlahan. Gadis itu menatap Risa, pandangannya tenang seperti kolam di tengah hutan. Cincin apa yang Anda maksud, Risa? Tanya Ayu, nadanya sopan, tetapi ada nada ancaman tersembunyi. Cincin warisan nenekku. Kau tahu di mana itu? Alam gaibmu yang mencurinya. Risa hampir histeris. Ayu tersenyum tipis, senyum yang membuat Risa makin takut. Alam gaib tidak mencuri, Risa. Mereka mengambil kembali apa yang seharusnya dihormati. Mungkin cincin itu lelah melihat bagaimana ia menghina orang lain. Mungkin cincin itu pergi ke tempat yang lebih tenang. Kata-kata Ayu, begitu puitis dan mengganggu, terasa seperti kutukan. Risa mengangkat tangannya untuk menampar Ayu, tetapi sebelum tangannya menyentuh kulit Ayu, sensasi geli yang Risa rasakan di pergelangan kaki tadi malam kini berpindah ke tangannya, menyebabkan kedutan tak terkendali. Tangan Risa bergetar dan tidak bisa mengenai sasaran. Risa menarik tangannya dengan ngeri, melihat telapak tangannya sendiri. Rasa gatal dan geli itu intens, seolah ratusan semut kecil merayap di bawah kulitnya. Pergilah, kata Ayu pelan. Sebelum leluhur saya memutuskan bahwa peringatan semak belukar tidak lagi cukup. Risa tersandung mundur, wajahnya benar-benar ketakutan. Untuk pertama kalinya, sang putri kepala desa itu merasakan kengerian yang nyata. Dia baru menyadari, dia tidak hanya bermain-main dengan seorang gadis miskin, dia telah membangkitkan penjaga hutan, dan mereka kini telah memasuki babak pembalasan yang mengerikan. Keheningan pasca ancaman ular dan hilangnya perhiasan Risa di sekolah terasa lebih berat daripada segala makian. Itu adalah keheningan yang penuh pertanyaan, dan yang terpenting, keheningan yang penuh ketakutan. Ayu sendiri merasakan perubahan itu. Energi dingin yang menyelimutinya kini terasa seperti jubah pelindung, tetapi juga jubah pengekang. Perasaan itu bercampur antara kuasa dan tanggung jawab yang mengerikan. Siang hari setelah insiden di sekolah, ketika matahari sedang terik-teriknya, bayangan aneh terbentang di depan gubuk Ayu. Bayangan itu terlalu panjang untuk pohon, terlalu gelap untuk manusia biasa. Ketika mendongak dari kegiatan menumbuk kunyit, Ayu melihat sosok itu berdiri di ambang pintu, seorang wanita tua. Bukan tua yang ringkih, melainkan tua yang kokoh, seolah wanita itu terbuat dari akar pohon paling purba di hutan adat. Pakaiannya sederhana, sarung batik lusuh dengan selendang yang menutupi kepala hingga hampir ke mata. Wajahnya dipenuhi kerutan, peta dari kehidupan yang panjang dan sunyi, dan matanya setajam elang, memancarkan kebijaksanaan dan kesedihan yang tak terhingga. Kau Ayu, anak dari Indah, ujar wanita tua itu, suaranya serak dan dalam, seperti gesekan kulit kayu. Itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan yang mengharuskan pengakuan. Ayu bangkit, merasa gentar, tetapi entah kenapa, juga merasa damai. Ya, Nenek. Saya Ayu. Namaku Siti, kata wanita itu.
Nenek Siti melangkah masuk tanpa diundang. Gerakannya sangat lambat, tetapi penuh otoritas. Dia melirik ke arah cincin berlian warisan Risa yang tersembunyi di dalam lemari kayu, dan senyum samar muncul di bibirnya. Senyum yang menegaskan bahwa dia tahu segalanya. Ramuan dan bisikan leluhur. Nenek Siti meletakkan sebuah bungkusan kain di meja. Isinya adalah ramuan herbal yang baunya kuat, campuran akar wangi, daun pandan hutan, dan sesuatu yang Ayu yakini adalah serbuk dari lumut batu keramat. Minum ini, perintah Nenek Siti, matanya yang tua kini menatap lurus ke mata hijau gelap Ayu. Ini untuk memperkuat ragamu agar bisa menampung apa yang sudah kau lepaskan. Melepaskan apa, Nek? Tanya Ayu, mencoba menyembunyikan rasa takut. Kemarahan, jawab Nenek Siti lugas. Kau menangis di bawah pohon keramat. Tangisanmu, Nak, bukan sekadar air mata kemarahan gadis. Itu adalah panggilan. Panggilan itu membangunkan penjaga hutan. Mereka adalah leluhurmu, dan mereka telah mendengar setiap penghinaan yang ditujukan padamu. Nenek Siti duduk di lantai beralas tikar pandan, menyuruh Ayu duduk di depannya. Matanya mengunci pandangan Ayu. Dengarkan baik-baik. Darah yang mengalir di nadimu bukan darah biasa. Ibunya adalah bunian dari garis keturunan Rajo Kijang, penjaga hutan yang paling sakti. Leluhurmu datang dari dunia yang tak kasat mata, mereka menjaga kesucian tanah dan menghormati mereka yang menghormati hutan. Gadis itu menelan ludah. Kisah-kisah bunian, makhluk halus yang cantik dan sakti, sudah sering didengarnya, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikiran bahwa dia adalah bagian dari mitos itu. Nenek Siti melanjutkan, nadanya kini mengandung rasa duka. Ibunya memilih hidup di alam manusia. Dia meninggalkan pusaka dan kuasanya demi cinta. Tetapi dia tidak pernah memutuskan ikatan. Sekarang, karena kau diperlakukan serendah debu oleh manusia-manusia serakah itu, ikatan itu terentang kuat dan terputus. Leluhurmu tak terima kehormatan mereka direndam lumpur. Balas dendam telah dimulai, bukan olehmu, tetapi oleh Raja Kijang sendiri. Saat Nenek Siti mengucapkan kata, balas dendam, di rumah megah kepala desa, Risa sedang mengalami puncak penderitaan fisik dan psikologisnya. Rasa sakit di kepalanya kini berdenyut seperti palu godam. Dia tidak hanya sakit, dia merasa otaknya dipenuhi oleh gema. Gema tawa jahat, gema langkah kaki yang tidak terlihat, dan gema suara bisikan dalam bahasa hutan yang sama sekali tidak dia pahami. Diam, diam, teriak Risa, mencengkeram kepalanya sendiri. Dia berada di kamarnya, sendirian, tetapi merasa ada puluhan pasang mata gaib mengawasinya dari setiap sudut. Pagi itu, dia menemukan dompetnya, yang berisi hampir 5 juta rupiah uang tunai, kosong melompong. Uang itu disimpan di laci yang terkunci. Kunci masih tergantung di gantungan kunci, tidak ada tanda-tanda paksaan. Kekayaan itu lenyap seolah ditarik ke dimensi lain. Ini tidak mungkin pencuri, renget Risa kepada Diana melalui telepon. Ini si Ayu. Dia pasti memakai ilmu hitam ibunya. Cincin, sekarang uang. Apa yang dia mau dariku? Diana, meskipun takut, mencoba bersikap rasional. Risa, hentikan paranoidmu. Mungkin kau salah menaruhnya, atau... Belum sempat Diana menyelesaikan kalimatnya, Risa menjerit histeris. Dia melihat ke sudut kamar, di mana bayangan di sana tampak berayun, seperti dahan pohon yang bergoyang ditiup angin, meskipun kamar itu tertutup rapat. Bayangan itu memanjang, berbentuk seperti siluet besar dengan mahkota tanduk. Sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan Risa gemetar, merangkak mundur hingga punggungnya menabrak dinding.
Nenek Siti menatap Ayu yang kini pucat pasi setelah mendengar kebenaran tentang darahnya. Kau harus memilih, kata Nenek Siti, nadanya kini tegas dan mendesak. Leluhurmu tidak bisa dikendalikan oleh mantra manusia. Mereka bergerak dengan keadilan alam. Jika kau tidak menerima warisan ini dan tidak belajar mengendalikan amarah mereka, mereka akan terus mengambil. Bukan hanya harta Risa. Mereka akan mengambil kewarasan, kemudian kehidupan. Tapi saya tidak mau mereka mati, Nek, bisik Ayu, air mata mulai menggenang. Saya hanya ingin mereka berhenti menyakiti saya. Pembalasan yang sudah dilepaskan tidak bisa ditarik hanya dengan permintaan maaf, jelas Nenek Siti. Kau harus menjadi titik kendali. Kau harus menyerap kekuatan bunian ini, menguasai ilmu warisan dari ibunya, dan memerintahkan Raja Kijang untuk berhenti. Kau adalah keturunan mereka, hanya perintahmu yang akan mereka dengar. Tetapi jika kau menerima, hidupmu tidak akan pernah lagi sepenuhnya milik alam manusia. Nenek Siti mendekat, tangannya yang keriput memegang bahu Ayu. Sensasi dingin yang merambat dari tangan nenek itu bukan dingin es, melainkan dingin logam purba. Terima ramuan ini. Biarkan ia membersihkan energi rendah manusia dari dirimu. Besok, saya akan membawanya ke pohon keramat dan kau akan melihat bukti dari siapa dirimu sebenarnya. Ayu mengambil bungkusan ramuan itu. Gadis itu menimbang-nimbang. Di satu sisi, ada ketakutan mendalam terhadap kekuatan tak terlihat yang siap menghancurkan. Di sisi lain, ada harga diri yang telah lama hancur, yang kini merasakan kesempatan untuk tegak kembali. Jika menerima warisan ini berarti dia tidak lagi harus menundukkan kepala dan meminta maaf karena miskin, dia akan mengambilnya. Saya terima, Nek, jawab Ayu, suaranya mantap, memutus keraguan. Bagus, Nenek Siti tersenyum kecil, senyum pertama yang benar-benar hangat. Tapi ingat, Nak, darah bunian mendambakan keadilan, bukan keserakahan. Jika kau menggunakan kekuatan ini untuk balas dendam pribadi, Raja Kijang akan memakan dirimu sendiri. Sementara Ayu menegaskan takdirnya, Risa mengalami pengalaman yang mengukuhkan keyakinannya pada ilmu hitam. Saat mencoba menenangkan dirinya di depan cermin, Risa melihat rambutnya sendiri. Rambut itu terlihat kering, kusam, dan ujungnya memutih seolah terbakar matahari yang sudah lama mati. Dia panik, menyentuh rambutnya, itu terasa halus dan normal di bawah sentuhan jarinya. Namun, ketika melihat pantulan di cermin, kondisi rambut itu mengerikan. Lalu, pantulan cermin itu berkedip. Wajah Risa di cermin berubah. Itu bukan lagi wajahnya yang cantik dan arogan. Wajah itu menjadi pucat, kulitnya meregang kencang, tulang pipinya menonjol, dan mata pantulan itu kosong, melankolis, dan terlihat sangat tua. Wajah itu milik Nenek Siti, atau setidaknya, wajah yang terlihat seumuran Nenek Siti. Wajah pucat dan tua di cermin itu tersenyum perlahan, senyum yang penuh dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Lalu, mulut yang kering itu bergerak, meskipun Risa tidak mendengar suara. Namun, dia melihat bibir itu membentuk kata, kotor. Risa menjerit. Jeritan itu memecah keheningan rumah kepala desa, jeritan yang bukan lagi jeritan manja, tetapi jeritan teror murni. Pantulan itu menghilang, dan yang tersisa hanyalah pantulan dirinya sendiri, matanya liar dan dipenuhi kegilaan. Bukan hanya Risa yang dihukum. Bima, yang mencoba tidur, merasakan gatal yang tadi ada di lengannya kini berpindah ke sekujur tubuh. Ketika dia menggaruk, kulitnya tidak gatal biasa. Seolah ada bara api yang membakar di bawahnya. Dia menyalakan lampu, dan melihat kulitnya memerah, melepuh kecil-kecil, tetapi tanpa ada sumber panas.
Diana, yang sedang makan malam, tiba-tiba merasa makanan di mulutnya berubah rasa. Itu terasa seperti tanah, amis, dan berlendir. Dia muntah, dan ketika melihat makanan yang dimuntahkannya, tampak seperti potongan-potongan akar dan lumut hutan. Balas dendam Bunian telah bergerak dari kehilangan harta menuju kehancuran diri. Leluhur Ayu tidak puas dengan perhiasan, mereka menuntut harga yang jauh lebih mahal. Di gubuknya, Ayu menenggak ramuan yang diberikan Nenek Siti. Rasanya pahit, seperti tanah dan hujan, tetapi saat ramuan itu mengalir ke tenggorokannya, dia merasakan gelombang dingin menyebar dari perutnya ke ujung jari. Ayu menutup mata, dan untuk pertama kalinya, dia tidak melihat kegelapan. Dia melihat hutan. Hutan yang hidup, bernapas, dan kini berjanji akan menjaganya. Trauma kehilangan cincin dan uang tunai membuat Risa semakin paranoid. Rasa sakit kepala yang menusuk tidak pernah hilang, kini terasa seperti mahkota duri yang membelit pelipisnya. Yang paling mengganggu adalah rasa geli dan dingin yang berpindah-pindah di kulitnya, seolah ada serangga gaib yang bersembunyi di bawah pori-pori. Kelompok Risa, Diana dan Bima, berkumpul di kafe mewah di pusat desa, tempat yang seharusnya menjadi zona aman mereka. Namun, bagi Risa, tempat itu terasa seperti dikelilingi cermin, selalu ada bayangan yang mengawasi. Kita harus melakukan sesuatu yang besar, ujar Risa, suaranya tegang dan berbisik. Dia menyeruput kopi mahalnya, berharap kafein bisa mengusir rasa kantuk karena kurang tidur. Si miskin itu pasti menggunakan ilmu hitam ibunya. Dia mencuri harta kita, dan dia membuat kita sakit. Bima, yang saat itu sedang mencoba menahan diri untuk tidak menggaruk tangannya yang melepuh, mendesis kesakitan. Jujur saja, Riz, gatal ini semakin parah. Aku merasa kulitku mau lepas. Diam, bentak Risa. Kita tidak boleh terlihat lemah. Jika dia bisa mencuri dari kita, kita harus memastikan dia tidak punya apa-apa lagi untuk dicuri. Kita harus membuatnya takut, membuatnya lari dari desa ini selamanya. Risa mulai menyusun rencana. Idenya adalah memublikasikan penghinaan yang lebih kejam, menyebarkan desas-desus bahwa Ayu menggunakan uang hasil mencuri untuk hidup, dan menuduhnya sebagai penyihir hitam di depan seluruh penduduk desa. Tujuannya adalah menghancurkan reputasi Ayu hingga ke akar-akarnya, memaksa gadis itu menyerah dan menghilang kembali ke hutan. Kita akan membuat pengumuman di acara desa akhir pekan nanti, jelas Risa, matanya bersinar dengan niat jahat yang putus asa. Kita akan pastikan semua orang melihat bahwa dia adalah ancaman. Jika kita menyerang harga dirinya di depan umum, leluhurnya tidak akan punya alasan untuk melindunginya lagi. Diana dan Bima, meskipun merasa takut dengan manifestasi gaib yang sudah mereka rasakan, tidak bisa menolak otoritas Risa. Mereka adalah pengikut, mereka akan melakukan apapun untuk tetap berada di lingkaran kekuasaan. Pagi itu, Risa pergi ke toilet sekolah untuk menyegarkan diri dan menyuntikkan sedikit kepercayaan diri palsu ke dalam dirinya. Ruangan itu kosong. Risa berdiri di depan cermin besar, menyisir rambut hitam pekatnya yang panjang. Dia merasa perlu memastikan kecantikannya masih utuh, itu adalah satu-satunya benteng terakhirnya melawan kemiskinan dan kegelapan Ayu. Saat jemarinya menyentuh helai rambut, perhatiannya tertuju pada pantulan matanya. Mata Risa di cermin tampak sayu, dikelilingi lingkaran hitam yang dalam, seolah dia tidak tidur selama berbulan-bulan. Aku tidak seburuk itu, bisik Risa pada pantulannya. Dia mencoba tersenyum untuk membuktikan bahwa dia baik-baik saja, bahwa dia masih memegang kendali. Namun, pantulan itu tidak tersenyum balik. Senyum Risa di dunia nyata melebar, tetapi wajah Risa di cermin tetap kaku, pucat,
dan tanpa emosi. Ketakutan merayap dingin ke punggung Risa. Pantulan itu kemudian mulai berubah. Garis-garis halus muncul di sekitar mata pantulan itu, mengkerut dan memperdalam. Kulitnya tampak kendur, pipinya cekung, dan bibirnya berubah menjadi garis tipis dan kering. Rambutnya, yang seharusnya berkilau, di cermin tampak kusam dan panjang menjuntai tak terawat. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, wajah Risa di cermin telah berubah menjadi wajah wanita tua yang mengerikan, penuh kebencian yang sunyi. Wajah mengerikan itu, dengan mata yang cekung dan memancarkan kesepian yang dalam, bukanlah wajah Nenek Siti, tetapi tampak seperti versi distorsi dari wajah Ayu di masa tua yang sangat menderita. Itu adalah wajah yang telah dihina, dilecehkan, dan dibiarkan menderita oleh takdir. Rasa dingin ekstrim menyergap toilet itu, membuat napas Risa tercekat. Dia mundur selangkah, menabrak wastafel marmer di belakangnya. "Siapa kau?" desis Risa, suaranya bergetar hebat. Wajah di cermin itu tidak berbicara. Mata yang kosong itu hanya bergerak perlahan, memandang dari atas ke bawah, menilai Risa, dari ujung rambut yang mahal hingga sepatu kulitnya yang mengilap. Kemudian, wajah tua itu mengangkat sudut bibirnya ke atas, membentuk senyum yang mengerikan dan menyakitkan, senyum kemenangan atas kehancuran. Senyum itu bukan senyum bunian yang cantik dan licik, melainkan senyum manusia yang telah mencapai batas penderitaan. Itu adalah manifestasi dari karma, wujud masa depan yang menanti Risa jika dia terus hidup dengan kebencian dan keangkuhan. Risa menampar cermin itu dengan telapak tangannya. Cermin itu bergetar, dan riak muncul di permukaan pantulan, tetapi wajah tua itu tidak hilang. Sebaliknya, saat Risa menyentuh cermin, wajah tua itu tampak tertawa tanpa suara, tawa yang memenuhi benak Risa dengan suara gemerisik daun kering dan patahan ranting. "Pergi! Jangan ganggu aku!" teriak Risa, air mata ketakutan membasahi maskara mahalnya. Wajah itu perlahan memudar, kembali menjadi pantulan Risa yang normal. Hanya saja, mata Risa kini memancarkan kegilaan. Gadis itu berdiri di sana, terengah-engah, sendirian di ruangan yang dingin. Dia menyentuh wajahnya sendiri, kulitnya terasa halus dan muda, tetapi dia tahu apa yang baru saja dia lihat. Dia telah melihat kutukan. Sementara Risa dilanda teror psikologis, hukuman bunian bagi Bima telah mencapai tahap fisik. Saat jam olahraga, Bima berlari di lapangan, tetapi rasa gatal di kakinya berubah menjadi rasa sakit yang menusuk. Dia jatuh ke rumput, berteriak, mencengkeram lututnya. Diana dan guru olahraga bergegas menghampirinya. "Kakiku gatal dan sakit," raung Bima. Ketika celana training Bima digulung, semua orang terkesiap. Kulit di sekitar tulang kering Bima tidak hanya melepuh karena gatal. Ada goresan-goresan panjang, tipis, dan dalam, seolah-olah dicakar oleh ranting yang sangat runcing dan tidak terlihat. Goresan itu membentuk pola acak, tetapi terlihat sangat mengerikan dan tidak wajar. Guru olahraga segera membawa Bima ke klinik desa. Dokter bingung. Luka itu terlalu bersih untuk digaruk sendiri, tetapi tidak cukup lebar untuk dicakar oleh binatang. Dokter hanya bisa menduga Bima alergi parah dan memberikan obat penenang. Bima tahu itu bukan alergi. Saat dia jatuh, dia mendengar bisikan rendah, tepat di samping telinganya, seolah-olah angin berbicara, "Tanah ini bukan milikmu untuk diinjak dengan kesombongan." Berita tentang histeria Risa di toilet dan luka misterius Bima menyebar cepat di sekolah. Ayu mendengar bisikan-bisikan itu. Dia duduk di kelas, tenang, tetapi di dalam dirinya terjadi pergolakan besar. Rasa dingin yang dia rasakan sejak minum ramuan Nenek Siti telah meningkatkan semua inderanya. Dia tahu,
leluhurnya tidak main-main. Mereka telah memberikan peringatan dan sekarang mulai menjalankan pembalasan. Mereka tidak hanya mengambil, tetapi juga menghancurkan kecantikan Risa, kesehatan Bima, dan ketenangan pikiran mereka. Nenek Siti muncul di ambang jendela kelas, hanya melambaikan tangan dengan gerakan halus yang hanya bisa dilihat Ayu. Nenek Siti tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapan nenek itu jelas. Sudah saatnya kau mengendalikan kekuatan ini. Ayu menutup mata. Dia memikirkan wajah Risa yang pucat dan ketakutan, dan goresan darah di kaki Bima. Ada kepuasan samar, hasil dari bertahun-tahun penindasan, tetapi ada juga ketakutan. Jika dia tidak melakukan intervensi, Bunian akan menghancurkan mereka sepenuhnya, dan dia akan bertanggung jawab atas kehancuran itu. Kekuatan Bunian bukanlah kekuatan untuk balas dendam, tetapi kekuatan untuk menjaga keseimbangan. Ayu tahu, sudah saatnya dia melangkah maju, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pewaris sah yang memegang kuasa atas alam. Ini adalah waktu untuk menerima pusaka dari Nenek Siti, dan mencoba mengendalikan amarah Raja Kijang sebelum terlambat. Sementara Risa masih terguncang setelah melihat pantulan wajah yang menua di cermin, Diana mulai menjadi target utama Bunian. Sejak insiden di klinik, Diana tak bisa tidur. Setiap malam, bisikan yang lembut namun mendesak menarik perhatiannya, memanggilnya menuju hutan adat Rajo Kijang. Malam itu, setelah berminggu-minggu dihantui halusinasi, Diana bangkit dari tempat tidur. Kepala gadis itu terasa kosong, dipenuhi sensasi seruan dingin. Pikiran yang tersisa hanyalah satu, harta yang hilang, cincin dan uang Risa, disembunyikan di kedalaman hutan. Bukan Bunian yang mencurinya, tetapi Ayu, dan sekarang gadis itu harus membongkar rahasia itu. Diana menyelinap keluar rumah. Lampu-lampu desa tampak buram di matanya, sementara bayangan pohon di kejauhan terasa begitu nyata dan menarik. Dia berjalan seperti kesurupan, menembus kabut tipis menuju gubuk reot Ayu. Melampaui gubuk itu, matanya terpaku pada batas hutan. Pohon-pohon tinggi, yang selama ini hanya tampak sebagai siluet, kini tampak bergerak, dahan-dahannya melambai seperti tangan yang menyambut. Saat melangkah melewati batas rumput kering, Diana seketika terperangkap dalam ilusi Bunian. Udara berubah dingin, tetapi bukan dingin alam. Itu adalah dingin yang menusuk jiwa. Tanah di bawah kakinya terasa seperti sutra yang licin, bukan lagi lumpur. Di sekelilingnya, Diana melihat cahaya keemasan berkelip, membentuk jembatan kristal tipis yang membawanya masuk lebih dalam ke dalam hutan. Cincin itu di sini. Uangnya di sini, gumam Diana, matanya liar. Tepat di depannya, dia melihat setumpuk koin emas yang bersinar. Namun, setiap kali dia mencoba meraihnya, koin itu melompat menjauh, semakin dalam ke jantung hutan adat. Diana terus mengejar, pakaiannya compang-camping karena tersangkut semak-semak yang tampak seperti tirai berlian di matanya. Rasa sakit fisik tidak dia rasakan, yang ada hanyalah obsesi gila untuk merebut kembali harta yang hilang. Leluhur Ayu telah menciptakan ilusi keserakahan yang sempurna, menjerat Diana dalam labirin hasrat materi. Pagi menjelang. Diana ditemukan penduduk desa di pinggiran hutan, tubuhnya penuh luka goresan, pakaiannya kotor, dan matanya membelalak kaku. Gadis itu tidak menangis, tidak berteriak. Dia hanya mengulang-ulang satu kalimat dengan suara parau, cahaya, emas. Bunian mengambil. Diana kini telah kehilangan kewarasannya. Di saat Diana terperosok dalam ilusi, Ayu menyelesaikan ritual warisan dengan Nenek Siti. Mereka berada di bawah pohon keramat Rajo Kijang. Ayu telah meminum ramuan Bunian terakhir, merasakan gelombang kekuatan yang dingin dan agung mengalir melalui setiap urat nadinya.
Sekarang, tunjukkan diri kalian, perintah Nenek Siti, suaranya menggelegar menembus dedaunan. Udara berputar. Meskipun Ayu tidak melihat wujud fisik, dia merasakan kehadiran yang luar biasa. Itu adalah aura sekuat badai yang sunyi, keagungan yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Dia merasakan Raja Kijang, penjaga hutan, leluhur pertamanya, berdiri di hadapannya. Nenek Siti kemudian meletakkan sebuah benda di telapak tangan Ayu, cincin batu giok hijau. Cincin itu terlihat sederhana, tetapi memancarkan cahaya redup yang terikat pada akar-akar pohon. Cincin itu adalah pusaka bunian, simbol kendali atas alam halus di desa Pematang. Saat Ayu menggenggamnya, gadis itu merasakan jutaan bisikan merasuk ke dalam dirinya. Bukan bisikan kebencian, melainkan bisikan keadilan. Dia melihat sekilas rasa sakit Diana, kepanikan Risa, dan luka di kaki Bima. Semua adalah hasil dari amarah bunian yang tak terkendali. Kekuatan ini milikmu, Nak, kata Nenek Siti. Sekarang, kendalikan. Perintahkan mereka untuk menghormati batasanmu. Mereka akan mendengar darah Rajo Kijang. Ayu menarik napas panjang. Dia menutup mata, memfokuskan semua energi dingin ke cincin giok itu. Saya, Ayu, keturunan indah dan Raja Kijang, memerintahkan penjaga hutan untuk menghentikan hukuman yang tidak perlu. Keadilan harus ditegakkan, tetapi bukan kehancuran total. Sekarang, berikan sisa hukuman di hadapan desa, agar mereka melihat kebenaran. Pada saat perintah itu diucapkan, cincin giok di tangan Ayu bersinar cemerlang, memancarkan gelombang energi. Ayu kini menjadi penguasa baru atas takdir gaib di Pematang. Siang hari itu adalah puncak perayaan desa. Panggung didirikan, dan kepala desa, di samping putrinya Risa dan Bima, bersiap menyampaikan pidato. Diana duduk di bawah panggung, dijaga oleh ibunya, sesekali meracau tentang emas yang kabur. Risa, meskipun pucat, memaksa dirinya berdiri di samping ayahnya. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menghancurkan Ayu. Penduduk desa Pematang, kata Risa, suaranya dibuat tegas. Saya berdiri di sini bukan untuk merayakan, tetapi untuk memperingatkan. Ada kekuatan gelap di antara kita. Si miskin, Ayu, menggunakan ilmu hitam bunian untuk mencuri harta dan merusak pikiran teman-teman saya. Ayu berdiri di tengah kerumunan, pusaka giok terasa hangat di telapak tangannya. Dia membiarkan Risa berbicara. Kita harus mengusirnya dari desa ini. Dia adalah aib, keturunan hutan kotor yang tidak punya harga diri, teriak Risa, menunjuk ke arah Ayu. Tepat saat Risa mengucapkan kata, kotor, Ayu membuka mata. Cincin giok di tangannya berdenyut. Perintah bunian yang telah disalurkannya kini termanifestasi. Wajah Risa, yang tadinya hanya pucat, tiba-tiba menegang. Kulitnya di sekitar mata dan mulut mengerut drastis dalam sekejap, bukan kerutan karena usia, melainkan kerutan yang dalam dan berlebihan, seolah bunian telah menarik semua kelembapan dan keindahan darinya. Rambut hitamnya tampak memutih di ujung, kusam, dan kering. Putri kepala desa itu langsung terlihat seperti wanita berusia 70 tahun yang sakit-sakitan. Risa menjerit, meraba wajahnya yang berubah. Jeritan itu terpotong oleh rintihan mengerikan dari Bima. Di kulit Bima, luka-luka goresan yang sebelumnya hanya berupa lecet, kini tampak membengkak, menghitam, dan mengeluarkan cairan kental berbau busuk. Seolah-olah luka itu membusuk dalam hitungan detik. Bima jatuh ke lantai panggung, menggeliat kesakitan. Kerumunan penduduk desa terdiam, lalu meledak menjadi kekacauan total. Mereka tidak takut pada Ayu,
tetapi pada pembalasan gaib yang nyata dan mengerikan di depan mata mereka. Ayu berdiri tegak di tengah kekacauan, menarik napas. Dia meremas cincin giok. Cukup, perintahnya dalam hati, ditujukan kepada Raja Kijang. Pembalasan itu berhenti. Wajah Risa tidak menua lebih jauh, luka Bima membeku dalam keadaan membusuk. Bunian telah memberikan hukuman yang tampak, yang tak dapat disangkal. Ayu, yang dulunya adalah gadis miskin yang diinjak-injak, kini berdiri sebagai titik netral yang memegang kendali atas teror. Gadis itu berbalik, meninggalkan kerumunan yang panik. Semua orang melihatnya pergi, tetapi tidak ada yang berani mendekat atau memanggil namanya. Ayu bukan lagi manusia biasa. Dia adalah pewaris Raja Kijang, dan semua orang telah menyaksikan konsekuensi dari menghina darahnya. Kekacauan yang terjadi di hadapan seluruh penduduk desa Pematang, di mana wajah Risa menua dan Bima menderita penyakit busuk yang mengerikan, tidak hanya menanamkan ketakutan pada massa. Peristiwa itu menyulut amarah kepala desa, ayah Risa. Melihat putrinya yang sombong dan cantik kini berwajah keriput dan muram, sementara Bima terbaring tak berdaya, pemimpin desa itu dilanda kemarahan murni. Kepala desa tidak percaya pada kekuatan gaib. Baginya, ini adalah siasat licik Ayu, dan dia bersumpah akan menggunakan kekuatan terakhirnya, otoritas manusia. Kepala desa segera memanggil aparat desa dan sekelompok preman bayaran dari kota. Tujuan utama bukan lagi sekadar menghina, melainkan melenyapkan Ayu. Dia menuduh Ayu telah menggunakan santet untuk merusak putrinya dan mengganggu ketertiban desa. Malam itu, rombongan kepala desa bergerak menuju gubuk Ayu, membawa obor dan senjata tajam, seolah sedang melakukan perburuan penyihir dari abad kegelapan. Udara dipenuhi teriakan lantang, sumpah serapah, dan langkah kaki sepatu bot yang menginjak tanah dengan brutal. Ayu duduk tenang di bawah pohon keramat dengan pusaka giok di tangannya, sudah mengetahui kedatangan mereka. Suara ribut manusia itu terasa begitu bising dan lemah di telinganya. Leluhur buniannya bergemuruh, mendesak Ayu untuk melepaskan kekuatan penghancur. Saat rombongan kepala desa mencapai batas hutan adat, teriakan mereka mendadak terhenti. Alam merespons perintah Raja Kijang yang telah diaktifkan oleh Ayu. Langit cerah mendadak diselimuti awan tebal. Bukan hujan yang turun, melainkan kabut pekat yang berbau lumut purba, tebalnya melebihi kabut biasa. Kabut itu tidak hanya membatasi pandangan, tetapi juga memutarbalikkan akal. Para preman itu mulai berteriak, panik. Mereka saling melihat, tetapi tidak mengenali satu sama lain. Setiap langkah yang mereka ambil, bukannya mendekati gubuk Ayu, malah membawa mereka kembali ke titik semula. Kepala desa berusaha mempertahankan akal sehat, berteriak meminta mereka maju, tetapi suaranya terdengar sumbang dan hilang, seolah teredam oleh lapisan air yang tebal. Dalam kabut itu, beberapa preman tersandung dan jatuh, berteriak bahwa mereka melihat bayangan kancil bertanduk raksasa mengawasi mereka, dengan mata yang bersinar hijau. Itu adalah ilusi yang ditimbulkan oleh Raja Kijang, simbol peringatan terakhir. Setelah 2 jam berkutat dalam labirin kabut yang menyesatkan, rombongan itu mundur, berlarian kembali ke desa, wajah mereka pucat dan dikalahkan bukan oleh tinju, melainkan oleh ketidakmampuan memahami realitas. Kuasa manusia telah gagal total melawan hukum alam. Keesokan harinya, desa Pematang bungkam. Tidak ada yang berani berbicara tentang kejadian semalam. Kepala desa telah kalah total, ditinggalkan sendirian di tengah kekuasaan bunian yang baru. Ayu tahu, inilah saatnya untuk mengakhiri pembalasan. Dia berjalan ke rumah kepala desa. Tubuhnya tidak lagi dibalut kain lusuh, tetapi oleh aura yang dingin dan agung. Risa,
yang duduk merenung di depan jendela, melihat kedatangan Ayu. Wajahnya yang keriput dan tua itu penuh air mata penyesalan. Dia telah kehilangan segalanya, kecantikannya, statusnya, dan kewarasannya. Ayu melangkah masuk. Kepala desa berdiri di sana, mencoba memasang wajah berani, tetapi matanya mengkhianati ketakutannya. "Saya datang bukan untuk menghukum lebih jauh," kata Ayu, suaranya kini tenang, tanpa dendam, tetapi penuh otoritas bunian. "Leluhur saya telah mendapatkan keadilan. Mereka telah menunjukkan kepada Anda semua, bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak memberi Anda hak untuk menghina jiwa orang lain." Ayu mendekati Risa. Gadis itu meletakkan sesuatu di meja di depan Risa, cincin berlian warisan Risa yang telah lama hilang. "Cincin ini kembali," ujar Ayu. "Alam tidak ingin mencuri. Alam hanya ingin Anda mengerti, betapa rapuhnya semua yang Anda banggakan." Risa menatap cincin itu, lalu menatap Ayu. Dia melihat bukan lagi gadis yang dia hina, tetapi sosok yang memegang kendali atas hidupnya. Tangis Risa pecah. Dia meraih tangan Ayu. "Maafkan saya, Ayu. Saya buta karena kesombongan. Saya layak menerima hukuman ini." Ayu memegang cincin giok di tangan kirinya, dan menyentuh dahi Risa dengan tangan kanannya. Melalui sentuhan itu, Ayu mentransfer energi bunian yang tenang, menstabilkan pikiran Risa. Ayu tidak menghapus hukuman bunian sepenuhnya, kerutan di wajah Risa tidak hilang total, menjadi pengingat permanen. Tetapi Ayu menghentikan penderitaan psikologisnya. "Hormati kehidupanmu," bisik Ayu. "Dan hormati tanah ini." Di saat yang sama, Bima yang terbaring di kamarnya merasakan sensasi dingin menyelimuti lukanya. Proses pembusukan terhenti, dan lukanya mulai mengering perlahan. Bunian telah menarik kembali kekuatannya, menyisakan bekas luka yang dalam, tetapi menghentikan penghancuran total. Kepala desa menyaksikan semua itu, matanya berkaca-kaca. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kuasa yang dipegangnya selama ini terasa kosong dan tak berarti. Dia menundukkan kepala, menerima kekalahan. Hari-hari berlalu. Desa Pematang berubah. Tak ada lagi tawa cemoohan, tak ada lagi pandangan merendahkan. Ketakutan telah digantikan oleh rasa hormat yang baru terhadap Ayu dan hutan adat. Risa dan Bima, meskipun hidup dengan bekas hukuman fisik dan mental, menjalani pertobatan sejati. Risa kini menghabiskan waktunya untuk kegiatan sosial, wajahnya yang separuh tua menjadi penanda kisah dramatis yang mengajarkan kerendahan hati. Bima membantu pekerjaan di desa, tubuhnya yang dulu arogan kini menjadi pemuda yang pendiam dan rajin. Ayu tidak lagi bersekolah. Tempatnya bukan lagi di kelas yang penuh kebencian, melainkan di ambang batas antara dua dunia. Dengan pusaka giok di tangan, Ayu mengambil peran sebagai penjaga hutan baru, jembatan antara alam manusia dan kerajaan Bunian Rajo Kijang. Gubuk reotnya kini diselimuti oleh aura keemasan yang sejuk, dan pohon keramat di belakangnya tampak semakin megah. Ayu bertugas memastikan bahwa manusia tidak melanggar batas hutan dan bahwa Bunian tidak mengganggu kehidupan manusia tanpa alasan yang adil. Dia membawa pesan keseimbangan, bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk dihina, dan kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menindas. Desa Pematang akhirnya menemukan kedamaian yang terjalin erat dengan rasa hormat pada alam. Dan setiap kali penduduk desa melihat kabut tipis turun dari hutan adat, mereka tahu Ayu sedang mengawasi, memastikan bahwa garis antara manusia dan Bunian tetap utuh, dan bahwa keadilan di sana akan selalu dijaga oleh keturunan yang dihina, yang kini memegang kuasa tertinggi.